Oke, selamat datang di channel Seven Accounting, channel yang membahas tentang akuntansi, pajak, dan sejenisnya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal Olimpiade yang kemarin telah kita bahas, yaitu soal Olimpiade Pajak HSTC 2019 bagian kedua. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang baru menonton video di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan follow IG saya di @saptajayapradana. Lalu, buat kalian juga yang punya soal lain yang ingin kita bahas bersama di channel ini, kalian bisa mengirimkan soalnya ke link berikut ini. Oke, kita langsung lanjut saja ke soalnya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 21. Berikut ini pernyataan bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang turutang pajak sebagai berikut kecuali. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui dulu peraturan yang berkaitan tentang PKP yang belum berproduksi ini. Nah, kita langsung bahas saja ya. Ketentuan terkait pajak masukan yang dapat dikreditkan. Yang pertama, bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang turutang pajak, maka pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Nah, kita lihat dulu. Nah, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Berarti ini benar ya, yang A. Kita lanjutkan peraturan yang kedua. Pengkreditan pajak masukan ini tidak dapat diperlakukan lagi bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum PKP berproduksi. Berarti pajak masukan ini tidak dapat diperlakukan lagi untuk BKP yang selain barang modal atau JKP sebelum PKP ini berproduksi. Nah, berarti pajak masukan atas perolehan barang kena pajak selain barang modal tidak dapat dikreditkan. Berarti benar kan? Di sini kalau selain barang modal ini tidak diberlakukan. Berarti yang C ini benar ya. Dan selanjutnya yang ini, ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang meliputi kegiatan industri atau manufaktur, kegiatan usaha perdagangan, kegiatan usaha jasa, dan kegiatan usaha lainnya. Nah, di sini berlaku untuk kegiatan industri atau manufaktur. Berarti benar ya. Ada di sini peraturannya. Dan lalu yang terakhir, PKP dalam tahap belum berproduksi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak masukan pada setiap masa pajak. PKP dapat mengajukan kelebihan pajak masukan pada setiap masa pajak. Loh, berarti benar semua ini. Ya, ini mungkin soalnya salah ya. Jadi jawabannya benar semua. Sehingga ya kalian bisa pilih yang mana aja deh. Terserah kalian. Karena jawabannya juga benar semua ini. Jadi kalian bisa jawab sesuai keyakinan kalian masing-masing aja kalau soalnya sama semua ini. Atau kalau misal di Olimpiade itu kalau salah itu nilainya dikurangi, kalian bisa kosongkan saja jawabannya. Jadi nggak ada nilai yang berkurang nanti. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 22. Baik, yang selanjutnya soal nomor 22. PT Angkasa menggunakan untuk keperluan sendiri sejumlah bahan baku atau barang kena pajak dalam rangka meningkatkan jumlah produksi yang nilainya setara dengan 50 juta, termasuk laba kotor 20%. Nah, PPN yang dikenakan atas pemakaian sendiri ini adalah sebesar. Jadi teman-teman, kalau kita menghitung PPN yang dikenakan atas pemakaian sendiri ini, maka dasar pengenaan pajaknya itu adalah nilai barang kena pajak itu tidak termasuk dengan laba kotornya ini. Jadi pertama-tama kita harus mengeluarkan laba kotor dari 50 juta ini terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke caranya. Sebentar. Oke. Pertama kita tulis dulu nilai barang kena pajaknya. Setelah itu nominalnya tadi 50 juta. Oke, kita perbesar dulu. Nah,
Dan lalu kita cari dasar pengenaan pajak untuk PPN-nya. Nah, untuk mencarinya berarti nanti 50 juta ini kita kalikan 100 dibagi dengan 120. 120 ini berasal dari 100 ditambah dengan 20% tadi PPN itu. 20% yang termasuk laba kotor tadi. Nah, ini dikalikan dengan ditambah dengan termasuk laba kotor ini. Jadi 50 juta dikalikan dengan 100 dibagi 120. Oke. Nah, ini DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya, belum PPN-nya ya. PPN-nya lalu kita hitung PPN-nya di sini. PPN berarti tinggal ini kita kalikan dengan 10%. Nah, berarti hasilnya segini. Oke. Nah, hasilnya berarti 4.166.667. Nah, berarti jawabannya yang B ini ya, teman-teman. Ingat kalau menghitung PPN yang digunakan PPN untuk bahan baku yang digunakan untuk keperluan sendiri, maka kita harus mengeluarkan laba kotornya terlebih dahulu, baru nanti kita akan hitung PPN-nya. Oke. Kita lanjut saja ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang soal nomor 23. Darmanto status kawin tanpa tanggungan adalah seorang pengusaha pada bidang persewaan tanah dan bangunan, menghibahkan sebidang tanah senilai 800 juta kepada Yanti, adik iparnya, karyawati perusahaan swasta. Sejak kecil Yanti ikut kakaknya. Tanah yang dihibahkan oleh Darmanto tersebut bagi Yanti merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak. Nah, hubungan keluarga antara Darmanto dan Yanti dalam UU PPH dikenal dengan... Oke, saya jelaskan sedikitnya mengenai ini. Karena Yanti ini merupakan adik iparnya Darmanto, yang berarti mereka itu menjadi keluarga karena si Darmanto ini menikah sama kakaknya Yanti. Nah, sehingga hubungan ini disebut dengan semenda dan merupakan garis keturunan ke samping karena Darmanto dan Yanti itu adalah saudara, sehingga jawaban dari soal ini adalah yang A, semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat. Oke. Ya, untuk yang lebih jelasnya kalian bisa cari sendiri nanti di Google karena ini memang agak rumit, jadi saya cuma jelaskan sedikit saja. Oke, kita lanjut saja ke soal yang berikutnya. Ilham, seorang wajib pajak status duda, menanggung sepenuhnya satu anak kandung yang bernama Fitri. Kegiatan usaha di bidang perdagangan tekstil dengan merek Tekstija. Dalam menjalankan kegiatan usahanya dibantu dengan Fitri, status Fitri single, umur 20 tahun. Merasa belum mampu, Fitri menyerahkan pengelolaan usahanya kepada pamannya Indra, status kawin tanpa tanggungan. Penghasilan neto usaha dagang tekstil dalam tahun pajak 2009 sebesar 400 juta. Jumlah penghasilan kena pajak bagi Fitri atas usaha dagang tekstil Tekstija untuk tahun pajak 2009 adalah... Oke. Kita langsung saja ke perhitungannya. Pertama-tama di sini sudah langsung penghasilan neto ya. Oke, karena di sini sudah langsung terdapat penghasilan neto dalam tahun pajak 2009 sebesar 400 juta, berarti penghasilan neto per tahunnya adalah 400 juta. Kita langsung tulis saja di sini. Sebentar. Oke. Penghasilan neto tahun 2009 tadi 400 juta. Oke. Lalu berarti nanti kita langsung kurangkan ke PTKP. Tapi ini PTKP-nya tahun 2009 ya. Jadi jangan sampai salah menggunakan PTKP terbaru karena nggak akan ada jawabannya nanti. Oke, kita lihat dulu hubungannya Fitri. Berarti ini pajaknya Fitri berarti
menanggung berarti cuma menanggung Ilham saja ya Fitri, karena Fitri statusnya single, berarti TK01. Oke. Berarti PTKP nya TK1 karena Fitri statusnya masih single, berarti di sini tidak kawin, dan di sini dia menanggung ayahnya Ilham. Tapi pamannya enggak ya, karena pamannya itu membantu Fitri, bukan menjadi tanggungan Fitri. Oke. Berarti PTKP tahun 2009 itu untuk Fitrinya, untuk wajib pajak dulu. Ya untuk Fitri aja dah, biar lebih mudah. Oke, untuk Fitri 15.840. Kalian bisa cek sendiri nanti di Google jumlahnya berapa. Ini tadi sudah saya cek, jumlahnya 15.840 untuk orang pribadi, dan untuk tanggungan satu anak, tanggungannya cuma satu ya, berarti cuma 1.320. Berarti di sini penghasilan kena pajaknya 400 juta, kita kurangkan dengan ini, 382.840. Nah, yang ini ya. Berarti jawabannya yang C. Oke, seperti itu caranya. Ingat ya, kalian juga harus belajar atau paham mengenai PTKP yang tahun yang lain, jangan cuma tahun terbaru saja, karena kalau olimpiade itu pasti dikeluarkan juga tahun-tahun terdahulu, nggak selalu pakai tahun yang sekarang. Oke, kita lanjut saja ke soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 25. PT Adijaya menyerahkan barang kena pajak pada tanggal 1 Maret 2016, membuat faktur pajak pada tanggal yang sama. Faktur pajak tersebut diterima para pengusaha kena pajak pembeli pada tanggal 22 April 2016. Pada saat faktur diterima, pengusaha kena pajak pembeli SPT masa PPN masa pajak Maret 2016 belum dilaporkan. Nah, faktur pajak tersebut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak. Oke, kita di sini bahas dulu ya. Berdasarkan UU PPN pasal 9 ayat 9, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Oke, di sini PT Adijaya menyerahkan barang kena pajaknya pada tanggal 1 Maret 2016 dan membuat faktur pajak pada tanggal yang sama. Tapi faktur itu diterimanya tanggal 22 April. Nah, di sini berarti pada SPT masa PPN masa pajak Maret 2016 ini belum dilaporkan. Karena SPT masa pajak PPN Maret 2016 belum dilaporkan, berarti kan pajaknya itu masih bisa dikreditkan sama masa pajak Maret karena masih belum dilaporkan. Kecuali kalau sudah dilaporkan, baru kita mengkreditkannya itu pada masa pajak berikutnya, masa pajak April. Tapi karena di sini masa PPN masa pajak Maretnya belum dilaporkan, berarti kita masih bisa mengkreditkannya di masa pajak Maret itu. Berarti jawabannya adalah yang A, SPT masa PPN masa pajak Maret 2016. Oke, kita lanjut saja ke soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 26. PT Made Perkasa menyerahkan BKP pada tanggal 15 April 2016, membuat faktur pajak pada tanggal yang sama, tetapi baru diserahkan dan diterima oleh PKP pembeli pada tanggal 12 Agustus 2016. Berdasarkan pasal 9 ayat 9 UU PPN PKP, pembeli dapat mengkreditkan pada masa pajak. Oke, di sini menyerahkan PKP-nya pada tanggal 15 April, tapi membuat fakturnya
Tapi baru diserahkan dan diterima oleh PKP pembeli pada tanggal 12 Agustus. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, paling lambat dapat dikreditkan di sini pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan. Berarti kita hitung dulu mulai dari April, Mei, Juni, Juli. Berarti sampainya berarti terakhir pada masa pajak Juli. Nah, SPT masa PPN masa pajak Juli ini kan, kalau masa pajak Juli terakhir melaporkannya itu adalah 31 Agustus. Ingat, PPN terakhir lapor itu tanggal terakhir bulan berikutnya. Jadi, kalau masa pajak Juli itu tanggal terakhir lapornya masih 31 Agustus dan di sini 12 Agustus. Nah, berarti PPN ini masih bisa dikreditkan pada masa pajak Juli itu. Berarti jawabannya adalah yang D. SPT masa PPN masa pajak Juli 2016. Oke. Mungkin kalian masih kurang mengerti. Kalau kurang mengerti, kalian bisa ulang-ulangi apa yang saya katakan, atau kalian bisa cari referensi lain di internet ya. Soal ini sepertinya saya baru tahu soal ini di Olimpiade ini sih. Saya kurang tahu kalau di Olimpiade lain ada apa enggak. Tapi untuk jaga-jaga sebaiknya kalian juga belajar mengenai peraturan-peraturan seperti ini, agar kalau ada soal yang seperti ini kalian nggak jadi masalah, nggak menghitung jawaban. Oke, kita langsung saja ke soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 27 ini hampir sama seperti soal-soal sebelumnya. PT Andalas Sriwijaya menyerahkan barang kena pajak pada tanggal 8 Maret 2016, membuat faktur pajak pada tanggal yang sama, tetapi baru diserahkan dan diterima oleh PKP pembeli pada tanggal 21 Agustus 2016. Berdasarkan pasal 9 ayat 9 UU PPN PKP, pembeli dapat mengkreditkan pada masa pajak. Oke, seperti yang sebelumnya, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 bulan. Paling lambat 3 bulan ya. Kita hitung mulai Maret, sesudah Maret berarti April, Mei, Juni. Cuman sampai Juni, tapi di sini Agustus. Juni berarti kalau Juni itu terakhirnya Juli. Berarti ini sudah melewati 3 bulan ya. Nah, kalau melewati 3 bulan bagaimana? Nah, kalau baru diterima atau baru diserahkan itu melewati 3 bulan itu, berarti kita harus mengkreditkannya pada masa pajak dengan menggunakan SPT pembetulan ini. Kalau sudah melewati 3 bulan harus menggunakan pembetulan ini. Jadi jawabannya adalah yang C, pembetulan SPT masa PPN masa pajak Maret 2016. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa lihat di pasal 9 ayat 9 UU PPN PKP ini, pasti ada kok. Jadi kalian coba cari sendiri saja bagaimana nanti penjelasannya di situ. Pasti ada. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal berikutnya kalau begitu. Soal nomor 28. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas. Oke, kita bahas satu-satu jawabannya ya. Yang A, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Oke, ini sepertinya benar, tapi kita lihat dulu yang selanjutnya. Ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor jasa kena pajak tidak berwujud. Ini. Ekspor jasa kena pajak tidak berwujud. Kalau jasa pasti tidak berwujud ya. Jadi nggak perlu ada kayak begini. Berarti yang B ini sudah jelas salah. Lalu kita yang lihat dulu yang C. Ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan impor. Kalau impor ini salah ya, impor masih dikenakan PPN ya. Yang dikenakan PPN 0% ini ekspor, bukan impor. Yang D, ini sudah ada impornya, berarti sudah jelas jawabannya yang benar yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 29. Perhatikan jenis-jenis pajak di bawah ini. Manakah yang termasuk pajak pusat? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan sudah jelas pajak pusat ya. Yang kedua pajak bumi dan bangunan. Nah,
perlu kalian perhatikan, pajak bumi dan bangunan ini jika pajaknya dari pedesaan atau perkotaan itu, maka itu termasuk dalam pajak daerah. Tapi kalau pajaknya itu dari perhutanan, perkebunan, pertambangan, itu pajaknya merupakan pajak pusat. Tapi di sini nggak ada yang bilang ini pajak daerah atau pajak pusat. Jadi kita bahas lagi nanti. Yang ketiga, biaya materai. Biaya materai bukan ya. Kalau yang keempat, pajak kendaraan bermotor. Ya, pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak pusat. Kalian bisa cek sendiri nanti. Kalau yang kelima, pajak hiburan itu jelas bukan. Nah, karena yang ketiga dan yang kelima ini bukan, kita cek di jawabannya. Yang A ini ada 3 berarti bukan. Yang C ada 3 dan 5 bukan. Dan yang D ada 3, 5 bukan. Berarti yang B ya, yang nggak ada 3 sama 5 ini. Nah, soal tentang pajak pusat dan pajak daerah ini pasti sering banget muncul di soal olimpiade. Jadi kalian harus tahu mana yang termasuk pajak daerah, mana yang termasuk pajak pusat. Kalian bisa cek sendiri nanti di Google, banyak yang menjelaskan juga. Oke, kita lanjutkan saja ke soal yang berikutnya. Soal nomor 30, perhatikan jenis-jenis pajak di bawah ini. Berdasarkan data di atas yang termasuk pajak langsung ditunjukkan pada nomor. Oke. Pertama kita harus tahu dulu apa itu pajak langsung. Pajak langsung adalah pungutan yang menjadi beban wajib pajak yang tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lainnya. Karenanya kewajiban untuk membayar pajaknya itu menyatu dengan wajib pajak ini. Nah, soal mengenai pajak langsung, pajak tidak langsung, jenis-jenisnya itu pasti sering banget muncul di soal-soal olimpiade ini. Jadi kalian wajib tahu apa saja yang termasuk pajak langsung, pajak tidak langsung, dan yang tadi itu yang soal sebelumnya pajak pusat, pajak daerah, dan lain-lain kalian harus tahu. Untuk soal ini sepertinya mungkin kalian bisa cari sendiri di Google agar kalian lebih banyak wawasannya. Jadi yang ini nggak akan saya bahas dulu. Kita langsung lanjut aja ke soal berikutnya. Kalian bisa cari sendiri di Google, nanti kalian jawab sendiri, oke? Kita langsung lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 31, batas waktu bagi pemotong PBH pasal 21 untuk memberikan bukti pemotongan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap adalah. Oke, kita bahas di sini. Nah, berdasarkan Peraturan Nomor 31 per garing PJ garing 2012 pasal 23, pemotong PBH pasal 21 dan atau PBH pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PBH pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PBH pasal 21 harus diberikan paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja. Berarti paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan bekerja. Berarti jawabannya ya sudah jelas yang B. Oke, kita lanjut saja ke soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 32. Jamet adalah bujangan yang bekerja sebagai kuli bangunan di wilayah Kebonjeruk. Pada bulan Februari 2013 mengalami kecelakaan dan terpaksa harus menjalani operasi patah tulang di rumah sakit. Meskipun demikian, Jamet masih beruntung karena seluruh biaya operasinya sebesar 25 juta dibayar oleh perusahaan asuransi jasa patah yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Besarnya PBH pasal 21 yang harus dipotong oleh asuransi jasa patah atas santunan asuransi yang diberikan kepada Alex adalah. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan UU PBH pasal 4 ayat 3, yang dikecualikan dari objek pajak adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Jadi dikecualikan ya. Berarti jawabannya sudah jelas yang C, RP0 karena dikecualikan dan karena dikecualikan dari objek pemotongan PBH pasal 21. Oke. Kalian harus tahu ya, paling tidak tahu saja, nggak usah paham, tahu kalau
di mana mencarinya. Kalau misal PBH pasal 4 ayat 1 itu objek pajak, PBH pasal 4 ayat 2 itu objek pajak yang bersifat final, dan PBH pasal 4 ayat 3 itu objek yang dikecualikan, objek pajak yang dikecualikan. Jadi dikecualikan dari objek pajak. Paling enggak kalian tahu mencarinya di mana, biar nanti kalian kalau ketemu soal begini kalian bisa langsung mencari terlebih dahulu. Tapi itu kalau lombanya secara online, jadi kalian bisa mencari. Tapi kalau lombanya secara offline langsung dicari ya kalian harus paham lah. Karena kalau nggak paham pasti kalian susah menjawab soal seperti ini. Oke, kita langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 33, PT Keluarga merupakan perusahaan keluarga mempunyai laba tahun 2012 sebesar 900 juta. Rapat umum pemegang saham dilakukan pada tanggal 9 Maret 2013. Rapat memutuskan untuk membagi laba tahun 2012 sebesar 300 juta kepada 5 orang pemegang saham masing-masing sebesar 60 juta. Pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 4 April 2013. SPT tahunan PBH Badan dimasukkan ke KPP Pratama XXX pada tanggal 18 April 2013 atas transaksi di atas. Oke ya. Nah, di sini perusahaan PT Keluarga itu memutuskan untuk membagi laba tahunan 2012 sebesar 300 juta kepada 5 orang pemegang saham. Nah, di sini kalian notice ya, apa maksudnya ya? Kita tekankan di sini 5 orang pemegang saham, bukan 5 badan ya, 5 orang, bukan 5 perusahaan yang memegang saham, tapi 5 orang. Kalau 5 orang pemegang saham berarti akan dikenakan PBH pasal 4 ayat 2 yang atas dividen untuk orang pribadi, untuk wajib pajak pribadi. Untuk wajib pajak orang pribadi maksudnya ya, wajib pajak orang pribadi WPOP itu kenanya PBH pasal 4 ayat 2. Tapi kalau pembagian dividennya kepada 5 perusahaan badan, 5 perusahaan, 5 badan begitu, berarti kenanya itu PBH pasal 23. Tapi di sini karena orang, berarti kena PBH pasal 4 ayat 2 atas dividen dan harus disertorkan. Sebentar. Nah, di sini rapat umum pemegang saham dilakukan pada tanggal 9 Maret sudah memutuskan untuk membagi laba tahun 2012. Berarti di sini kalau dividen, pembagian dividen itu sudah kena pajak saat dilakukan pengumuman. Berarti saat rapat memutuskan untuk membagi laba itu sudah dikenakan pajak. Berarti pajaknya dikenakan 9 Maret. Berarti kalau kenanya 9 Maret, terakhirnya itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti tanggal 10 April. Nah, berarti di sini PBH pasal 4 ayat 2 atas dividen dan harus disetorkan paling lambat tanggal 10 April 2013. Berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 34, kelebihan pembayaran pajak masukan pada suatu masa pajak dapat terjadi disebabkan oleh, kita bahas satu-satu di sini. Nah, penyebab kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu pertama, kelebihan pajak masukan karena pembelian barang modal oleh pengusaha kena pajak pada saat awal usaha dimulai. Karena pembelian barang kena pajak berupa bahan baku. Oh, salah ya. Di sini barang kena pajak berupa barang modal. Di sini bahan baku. Berarti ini bukan ya, yang A ini bukan. Yang kedua, pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memperoleh fasilitas PPN dipungut. Pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, ini benar, tapi kita cek dulu yang lain benar atau tidak. Karena soal kalian seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, soal olimpiade itu kadang membingungkan. Jadi kita harus cek semua. Pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada pemungut
pajak pertambahan nilai. PKP menyerahkan BKP kepada selain pemungut. Oke, salah ya. Di sini kepada pemungut, tapi di sini selain pemungut. Oke. Kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak tertentu yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak yang diekspor. Ya, di sini impor, berarti sudah jelas jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 35. Berikut ini pernyataan mengenai kewajiban pemungut PPN bendahara pemerintah pada transaksi seperti soal nomor 28 di atas kecuali. Oh, ini kalau ada soal seperti ini pasti ngopi di Google ini. Ngopi di Google tapi nggak diedit soalnya. Ya sudahlah, kita coba lihat yang nomor 28. Kayak gini berarti sudah jelas salah ya. Ini salah soal. Tapi kita nggak apa-apa, kita lihat dulu. Berikut ini pernyataan mengenai kewajiban pemungut PPN bendahara pemerintah. Berarti di sini kewajiban pemungut PPN bendahara pemerintah ya. Oh, ada pembahasannya tak? Oh, nggak ada pembahasannya. Oke, kita bahas atas saja satu persatu jawabannya. Menerima faktur pajak tanggal 25 Juni 2016 rangkap 3 diisi lengkap, dilampiri SSP rangkap 5 yang diisi identitas dan jumlah pajak. Menerima faktur pajak rangkap 3 diisi lengkap, benar ya. Dilampiri SSP rangkap 5 yang diisi identitas dan jumlah wajib pajak juga benar. Terus melakukan pemungutan PPN pada saat pembayaran tanggal 20 Juli 2016. Lalu melakukan penyetoran tanggal 7 Agustus 2016 menggunakan SSP atas nama bendahara pemerintah. Kalau pemungutan PPN-nya tanggal 20 Juli Agustus, terus yang D melakukan pelaporan tanggal 20 Agustus 2016. Nggak tahu. Karena nggak ada soalnya, nggak tahu. Ya udahlah, kalian bisa lewati, kalian bisa apapun, kalian bisa jawab apapun atau nggak dijawab, itu terserah kalian. Memang karena soalnya nggak ada ya, nggak ada soalnya. Kalian bisa cari di Google. Kalau nggak salah pasti ada kok di Google ini. Soalnya kalau soal seperti ini itu biasanya panitia itu pasti ngopi di Google, kalau nggak ngopi dari soal tahun sebelumnya. Jadi kalian cek dulu di Google ada atau enggak. Kalian lihat saja sendiri, kalian cek sendiri. Nah, dan di sini kalau kalian menemui soal seperti ini di Olimpiade, sebaiknya kalian nggak usah jawab aja, nggak apa-apa. Karena nanti akan mengurangi, kalau kalian menjawab tapi salah akan mengurangi nilai kalian. Jadi lebih baik tidak dijawab menurut saya, karena ini soalnya juga nggak jelas. Kalau soalnya masih jelas-jelas dikit itu nggak apa-apa dijawab. Asalkan persentase sebenarnya itu kesempatan untuk benarnya itu kan lebih tinggi. Kalau yang soalnya sudah nggak jelas seperti ini, lebih baik jangan dijawab saja menurut saya. Oke. Nah, baiklah, itu saja mengenai pembahasan soal Olimpiade Pajak ASDC 2019. Untuk video kali ini kita cuman bahas sampai nomor 15 aja. Yang selanjutnya nomor kok 15? Untuk sampai nomor 35 saja ya. Yang selanjutnya yang nomor 36 sampai 50 kita bahas di video selanjutnya yang part ketiga. Oke. Untuk kalian yang punya pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa hubungi kontak saya di sini. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian agar banyak manfaatnya. Subscribe juga agar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru, dan komen apabila ada yang ingin kalian tanyakan. Oke, terima kasih.